ini kita akan memulai sebentar lagi KKR Terimalah Mukjizatmu dengan tema apakah mukjizat masih ada? Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sudah berada di tempat yang terbaik. Kita jauh dari kebisingan dan kita bisa sama-sama memulai memuji, menyembah Tuhan dan menaikkan doa-doa kita bersama. Dan jika Bapak Ibu Saudara ada pokok-pokok doa yang ingin doakan, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan fitur di chat di Zoom ke admin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memberitahukan pokok doa yang ingin doakan. Dan jika selama doa kita berlangsung Bapak Ibu Saudara mengalami kesembuhan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi admin juga untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan percaya ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan akan banyak yang terberkati oleh kesaksian kita. Amin. Oke, sepertinya kita akan memulai sebentar lagi. Ya. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, walaupun kita bersama-sama di rumah aja, kita tidak terbatas. Dan hari ini kita juga berada dengan KKR dari berbagai kota dan berbagai negara. Kita ada dari banyak kota dan banyak negara. Ada dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Manado, Bitung, Medan, Bali, Tangerang, dan Banda. Kami percaya bahwa Tuhan juga saudara. Kita percaya Tuhan itu tidak pernah terbatas, amin. Dimanapun kita berada, kita bersatu hati bersama-sama, kita menaikkan doa dan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa juga untuk disarankan untuk open camp, biar kita bisa sama-sama saling mengenal satu sama lain. Ya, kita akan memulai dan sebentar lagi kita akan melihat kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami percaya ada tiga langit kuasa dinyatakan. Aku berdoa, Bapak Ibu Saudara yang sakit angkat tangan, aku berdoa dalam nama Yesus sekarang. Kejadian keluar batu itu sampai sekarang saya nggak pernah ngalami lagi sakit, saya nggak pernah lagi ngalamin susah napas. Jadi otot udah benar-benar hilang dan saya percaya 100% ini karena anugerah Tuhan, kesembuhan Tuhan buat saya. Dan Bapak ini saat itu bisa jalan, langsung berjalan saudara. Dia didoakan di salah satu episode Terimalah Mukjizatmu, dan puji Tuhan dia mengalami mukjizat, dia pulih, dia sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Ya, tapi akhirnya puji nama Tuhan saya akhirnya diterima dan saya mulai di bulan September nanti, akhir September mulai bergabung di perusahaan yang baru. Hanya dalam waktu 1 hari benjolan itu kembali mengecil, Bapak Ibu Saudara. Mengecil jadi sebesar jerawat. Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Libora. Saya adalah anggota Komsel dari Ibu Claudia. Saat ini saya mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Dan pandemi ini sangat mempengaruhi bisnis di perusahaan di mana saya bekerja sekarang. Kami mengalami pemotongan gaji yang dimulai dari Maret tahun lalu sampai saat ini sebesar 30%. Dan kami melakukan pengurangan karyawan sampai setengah jumlah karyawan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah sampai sekitar 550 lebih karyawan, hampir 600. Dan saat ini jumlah karyawan hanya berkisar 300 orang saja.
Jadi saat ini saya masih bisa bekerja di sini. Memang itu semua karena mujizat dari Tuhan. Karena nama saya sebelumnya sudah pernah masuk dalam list orang yang akan di PHK. Tapi memang atas kehendak Tuhan itu tidak terlaksana. Tapi singkat cerita, dari tahun lalu memang saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya mencoba ingin mendapatkan peluang yang baru di perusahaan yang baru. Jadi saya sudah melamar pekerjaan dari tahun lalu sampai hari-hari ini juga. Mungkin kalau dihitung-hitung udah ada kali sekitar 200-300 CV yang saya coba apply ya, saya coba lamar ya. Tapi memang belum waktunya Tuhan ya, dan itu belum terlaksana. Sampai suatu ketika beberapa minggu yang lalu waktu kami komsel, Ibu Claudia bilang nih sama kita, kira-kira pelayanan apa ya yang kita bisa kasih ke orang-orang, pelayanan baru apa yang bisa kita buka untuk menjangkau dan menolong lebih banyak orang lagi. Lalu Kak Tio bilang, Bu, kayaknya sekarang lagi banyak orang yang di PHK dan mereka butuh pekerjaan. Lalu kita bingung, gimana caranya bisa nolong orang-orang kayak gitu, bahkan kita aja butuh pekerjaan gitu kan ya. Lalu saya bilang, Bu, karena saya di HRD, saya memang punya ikut komunitas HRD di mana kita biasanya suka saling bertukar informasi mengenai lowongan kerja di perusahaan masing-masing. Saya bisa sih Bu coba bantu kasih tahu info-info lowongan kerja seperti itu. Lalu kata Bu Claudia, oh itu bisa dijadiin sebuah pelayanan loh Bora, kamu bisa jadi admin Instagram, kita buat Instagram Infoloker GKRI Hope, dimana kamu bisa sharing informasi mengenai lowongan kerja. Awalnya saya pikir apakah itu bisa disebut sebuah pelayanan ya, cuman admin Instagram doang, saya nggak ngedoain orang, saya nggak bagikan firman Tuhan gitu kan, nggak ada rohani-rohaninya gitu kan saya pikir. Tapi kata Bu Claudia, itu adalah sebuah pelayanan, bahkan kita membersihkan toilet gereja pun itu sebuah pelayanan gitu kan. Saya berpikir ya, karena memang saya sudah lama tidak aktif melayani ya, saya berpikir ini adalah sebuah kesempatan saya bisa melayani lagi, karena memang saya rindu juga untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya bilang sama Bu Claudia, baik Bu, kalau gitu saya yang jadi admin untuk Instagram tersebut. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya mulai aktif mencari lowongan kerja untuk di-share, sampai saya lupa bahwa saya pun butuh pekerjaan yang baru. Bahkan saya lupa untuk memasukkan CV saya ke perusahaan-perusahaan yang lain, saking sibuknya nyari informasi lowongan kerja untuk di-share di Instagram GKRI Hope. Sampai akhirnya saya justru di tengah-tengah saya tidak melamar, saya dapat kesempatan untuk diproses di perusahaan yang baru. Memang melalui referensi dari teman saya sendiri gitu kan ya. Tapi akhirnya puji nama Tuhan, saya akhirnya diterima, dan saya mulai di bulan September nanti, akhir September mulai bergabung di perusahaan yang baru. Saya merasa ini bukan hal yang kebetulan, karena ketika saya memberikan diri untuk melayani Tuhan, untuk menjadi admin Instagram aja loh Bapak Ibu Saudara, disitulah justru Tuhan berikan mujizat. Ketika saya berhenti memakai tenaga saya sendiri untuk mencoba apply pekerjaan, dan saya coba mulai melayani untuk mencarikan lowongan kerja untuk orang-orang, justru saat itulah jawaban doa saya untuk meminta kepada Tuhan diberikan pekerjaan yang baru, itu Tuhan jawab. Saya mengucap syukur bahwa di gereja ini, apapun latar belakang kita dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun itu, saya percaya itu tetap berharga di mata Tuhan. Demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat buat banyak Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih. Ini merupakan kesaksian dari Ibu Fitriawati, seorang perawat yang terkena COVID di usia kehamilan ke-33 minggu. Dia dioperasi sesar dan sempat diintubasi. Bahkan tidak sadarkan diri di ICU selama 5 hari. Dia didoakan di salah satu episode Terimalah Mujizatmu, dan puji Tuhan dia mengalami mujizat, dia pulih, dia sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian.
dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Eri, saya Komsel Kamosi dan Keicok. Di sini saya ingin menceritakan tentang mujizat kesembuhan yang saya alami beberapa waktu yang lalu, dan saya percaya mujizat itu selalu ada dan nyata dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saya menceritakan tentang beberapa waktu yang lalu, waktu saya bangun pagi, tiba-tiba tuh kejadiannya tuh badan belakang saya dan pinggang sama perut saya tuh nyeri banget, sakit banget. Saking sakitnya tuh saya nggak bisa bernapas, susah untuk bernapas, dan nyeri itu benar-benar sakit banget, otot, tulang, semuanya pokoknya benar-benar sakit banget lah. Dan pagi-pagi itu saya berusaha untuk ke dokter gitu, dan waktu ke dokter, dokternya bilang bahwa oh masnya ini masuk angin, salah urat kejepit dan sebagainya. Akhirnya dikasih obat untuk pereda nyeri, untuk penahan rasa sakit kalau sakit, jadi saya harus konsumsi. Nah akhirnya saya pulang, dan waktu saya pulang luar biasanya tidak ada perubahan, dan kejadiannya sama. Dan makin hari setelah kejadian itu tuh benar-benar sakit banget, udah dikasih obat pereda nyeri pun tetap sakit banget, dan saya memutuskan untuk lusanya tuh datang lagi. Akhirnya saya datang ke tempat yang sama, dokter yang berbeda bilang bahwa wah masnya ini gejala batu ginjal. Saya kasih obat pereda nyeri ya kalau sakit dan sebagainya, tapi misalnya tetap sakit terus dan benar-benar nggak kuat, ya udah di USG aja biar ketahuan. Dan menurut saya pribadi, kata dokternya, ini sih gejala batu ginjal. Dan memang waktu saya coba googling, apa yang saya rasakan tuh benar-benar mencondong tuh batu ginjal gitu, karena perut saya sakit, pinggang saya sakit, belakang badan saya tuh suka nyeri, dan kalau udah nyeri mau napas tuh benar-benar susah banget. Nah akhirnya singkat cerita saya pulang. Kejadian itu benar-benar kayak maksudnya saya kejadian itu masih sering banget saya alami, tiba-tiba susah napas, nyeri dan sebagainya, kayak hilang timbul. Kalau udah mulai nyeri banget tuh saya konsumsi obat-obatan dokter, tapi tetap nggak hilang. Akhirnya saya memutuskan untuk udahlah, kalau benar masih parah banget saya memutuskan untuk ke dokter, untuk di USG dan dioperasi aja lah batu ginjal. Tapi saya cerita sama pemimpin saya kalau saya mengalami kejadian sakit penyakit gini, dan pemimpin saya bilang kita doakan sama-sama, karena waktu itu kebetulan didoakan di acara GKI Hope, KKR Terimalah Mujizat. Dan biasanya kejadian itu 1 minggu saya bisa mengalami 2 kali sakit yang kayak gitu, tapi setelah kejadian itu saya mengalami cuma 1 minggu 1 kali. Dan luar biasanya setelah didoakan di acara Terimalah Mujizat, tadinya seminggu 2 kali jadi sekali. Dan luar biasanya waktu itu saya lagi buang air kecil, tiba-tiba keluar gitu batunya, dan saya wow. Setelah kejadian keluar batu itu sampai sekarang saya nggak pernah ngalami lagi sakit, saya nggak pernah lagi ngalamin susah. Minggu 2 kali jadi sekali. Dan luar biasanya waktu itu saya lagi buang air kecil, tiba-tiba keluar gitu batunya, dan saya wow. Setelah kejadian keluar batu itu sampai sekarang saya nggak pernah ngalami lagi sakit, saya nggak pernah lagi ngalamin susah napas, nyeri otot, dan benar-benar hilang. Dan saya percaya 100% ini karena anugerah Tuhan, kesembuhan Tuhan buat saya. Jadi saya percaya buat saudara sekalian pun dimanapun menonton kesaksian ini, percayalah bahwa kesembuhan itu ada, nyata, dan terjadi sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kesaksian dari rekan-rekan kita. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan mereka, dan kita percaya kalau mereka mengalami mujizat Tuhan, kita pun akan mengalaminya. Amin. Kita harus percaya waktu kita datang di tempat ini, kita bergabung dalam Zoom doa ini, kita percaya kalau Tuhan bisa tolong orang lain, Tuhan pun bisa tolong setiap kita. Amin. Karena mujizat masih ada buat setiap kita, saudara. Oleh sebab itu hari ini mari kita terima mujizat kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Waktu kami angkat tangan kami, waktu kami menyembah Engkau, ada kuasa yang mengalir Tuhan di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Haleluya.
Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan sama-sama, tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa masih ada mujizat bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
pulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya
Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan kami tahu Tuhan tak pernah terlambat janji-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya ingin membagikan kesaksian Tuhan, mukjizat Tuhan yang terjadi lewat hidup saya. Jadi ceritanya pada saat itu sekitar pada tanggal 11 Agustus 2021, itu hari Rabu tepatnya, saya menemukan bahwa ada benjolan pada leher saya sebelah kiri, dan benjolan itu bentuknya solid atau padat ya. Jadi saya menemukan pada leher saya dan benjolan itu sebesar jerawat. Nah, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, benjolan itu membesar menjadi sebesar seluas jari saya. Nah, prosesnya itu sangat cepat ya. Jadi dalam waktu sehari tadinya sebesar jerawat, tiba-tiba langsung menjadi sebesar seruas jari. Kebetulan hari itu adalah hari komsel. Jadi setelah selesai komsel, pemimpin saya menanyakan apakah ada yang ingin doakan. Lalu saya menceritakan apa yang terjadi pada saya. Lalu pemimpin saya dan seluruh teman-teman komsel saya berdoa untuk saya. Mereka mendoakan saya dan mukjizat Tuhan terjadi. Keesokan harinya, hanya dalam waktu 1 hari, benjolan itu kembali mengecil, Bapak Ibu Saudara. Mengecil jadi sebesar jerawat, ya, sebesar jerawat. Dan beberapa hari kemudian prosesnya kembali mengecil sampai sangat kecil, dan seminggu sesudahnya tidak ada lagi benjolan. Jadi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak lagi menemukan adanya benjolan pada leher saya. Puji Tuhan, saya percaya itu mukjizat Tuhan, dan mukjizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan, amin. Ya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini saya yakin Bapak Ibu Saudara diberkati. Amen. Ya, saat ini sekarang kita juga akan diberkati lebih lagi oleh kesaksian dari Ibu Irma Nawangwulan dan Pastor Odi yang ada di Manado. Saat ini saya undang untuk Bu Irma
untuk menceritakan kesaksian Tuhan yang dia alami, yang beliau alami beserta ibu dan kerabatnya. Ibu Irma bisa standby. Ya, saat ini Ibu Irma. Halo Ibu Irma. Shalom Kak Yohana, shalom Bapak Ibu yang terkasih Ibu dalam Irma, Tuhan. bisa diceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan melalui doa, terimalah mujizatmu yang bulan lalu telah disampaikan. Oke. Baik, Waktu terima dan kasih. tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Yohana. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bersaksi di malam hari ini. Baik, sebetulnya tepatnya 2 bulan yang lalu itu saya ingin mendoakan untuk teman saya yang waktu itu pendarahan tidak stop-stop. Saya nitip doa ke Kak Yohana, Kak tolong Kak di dalam KKR nanti ini ada doanya, kalau Bu Irma sendiri gimana? Nggak ada. Nah tiba-tiba sehari sebelum KKR, tiba-tiba saya mendapat batuk yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, nggak tahu kenapa itu batuk nggak sembuh-sembuh, saya panik, lalu saya ke dokter, kata dokter, oh ini suruh tes-tes biasalah, takutnya COVID dan sebagainya. Ternyata puji Tuhan tidak, karena ini hanya batuk batuk bakteri. Ya, malamnya setelah KKR itu itu 2 hari sebelum KKR. Lalu ketika KKR itu tiba-tiba lawatan Tuhan luar biasa, sungguh amat dahsyat. Ya, dan setelah KKR tiba-tiba Tuhan bilang gitu kan, seperti ada yang suara bilang, coba renungkan Mazmur 91 ayat 5 sampai 6, di mana kamu tidak usah takut. Kamu percaya enggak selama ini percuma kalau kamu pelayanan, dan selama ini kamu percuma kalau kamu suruh teman-teman kamu ikut kesaksian, ikut berdoa, tapi kamu sendiri enggak percaya. Di situ seperti templakan luar biasa. Lalu jam 1 pagi saya terbangun, itu seperti jantung saya berdebar sangat kencang sekali. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya, mohon maaf kalau selama ini saya telah mendukakan dirimu dan juga Roh Kudus. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, jikalau memang kau ingin aku kembali malam hari ini, aku siap Tuhan. Tapi jikalau kau beri kesempatan kepada aku untuk bisa melayanimu lebih lanjut lagi, sembuhkan aku Tuhan. Aku percaya, aku imani, ampuni aku Tuhan, biarkan aku menjadi berkat bagi banyak orang. Jam 2 pagi, jam 3 pagi Bapak Ibu saya batuk luar biasa, lalu suami saya, oke kita ke UGD, saya bilang enggak, kita berdoa saja, kita berlutut saja. Seperti ada sesuatu, seperti dahak yang amat sangat panas sekali keluar, dan saya waktu itu menggigil tapi tidak demam. Waktu saya ukur suhunya itu sekitar 36, saya perkatakan Tuhan, aku percaya Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingat ketika pastor mendoakan kamu akan sembuh, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu yang saya pegang. Lalu keesokan harinya batuk tersebut hilang. Seperti hilang, tidak ada dan tidak kembali lagi. Saya percaya sampai saat ini saya akan sembuh. Dan juga teman saya Bapak Ibu, teman saya itu dia malu untuk bersaksi karena bukan non-Kristen seperti itu. Ya, jadi titip salam dari teman saya, terima kasih. Dia percaya bahwa Nabi Isa lah yang menyembuhkan dia. Terima kasih, mohon dukungan supaya teman saya juga mau terus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Shalom. Haleluya, terima kasih Ibu Irma atas kesaksiannya. Perlu diketahui juga Bapak Ibu Saudara, teman Ibu Irma ini mempunyai penyakit miom pendarahan yang sudah didoakan tadi yang menurut Ibu Irma saksikan. Nah saat ini juga Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima kesaksian, mendengarkan kesaksian dari yang jauh Bapak Ibu Saudara, yaitu dari Manado. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pastor Odi Soputan. Bagaimana Tuhan bekerja melalui pelayanan di Manado, banyak orang-orang yang menerima puji-pujian Tuhan. Saya persilakan untuk Pastor Odi mempersiapkan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan. Ya shalom. Gimana suara saya kedengaran? Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Pastor Rodi dari GKR Hope Manado. Saya mau menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan mendemonstrasikan kuasa mujizatnya di setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di GKR Hope Manado.
Saudara, setelah terbukanya pos-pos PI dari tahun 2020 di beberapa tempat yang didahului dengan pelayanan-pelayanan pribadi, dengan pelayanan juga keluarga, kami boleh melihat bagaimana orang-orang itu dipulihkan, orang-orang itu dilepaskan secara supranatural. Orang yang sakit, sakit apapun, pulih, sembuh. Tuhan benar-benar mendemonstrasikan kuasanya. Yang terikat dengan dosa-dosa, yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, roh-roh okultisme yang akut, mereka semua mengalami kelepasan. Sebagai contoh misalnya yang pertama itu ada di satu tempat di pos PI Minahasa yang namanya Desa Sonder. Ada seorang bapak yang sudah sekian lama dia sakit, dia sudah bolak-balik ke dokter, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Akhirnya, bapak ini sudah tidak ke dokter, tetapi pergi ke dukun. Nah, jadi dia bolak-balik juga ke dokter, ke dukun sekian lama, tetapi juga tidak sembuh-sembuh. Ketika pos PI Sonder mulai berjalan, bapak ini meminta untuk didoakan. Jadi melalui koordinator pos PI yang ada, kami mendatangi bapak ini untuk didoakan. Ketika kami menemui bapak ini sudah sangat sulit berjalan, saudara. Jadi bapak ini sudah sangat sulit berjalan karena apa? Kakinya sudah bengkak, wajahnya juga bengkak dan pucat. Nah, memang bapak ini latar belakangnya juga orang yang memegang roh-roh okultisme ya. Sangat percaya kepada okultisme. Tapi puji Tuhan, ketika Bapak ini dilayani, ketika Bapak ini didoakan, Bapak ini langsung bisa berjalan dengan baik. Bengkaknya langsung turun, wajahnya langsung berubah. Kalau tadinya dia sulit berjalan, sekarang ketika diajak ke tempat pos PI yang jaraknya kurang lebih 300 meter, Bapak ini bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian juga ada seorang bapak yang sudah sekian lama, usianya juga sudah di atas 60-an, tapi sudah mengalami stroke yang berat. Jadi stroke-nya sudah menahun. Ya, ketika didoakan, ada yang hikmat Tuhan kasih bahwa bapak ini sedang dalam mengalami kepahitan yang berat buat anaknya. Bapak ini sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan keluarga atau anaknya. Dia sudah tinggal dengan saudaranya yang merawat dia. Tapi puji Tuhan ketika didoakan, Bapak ini melepaskan pengampunan, kepahitan itu sudah tidak ada lagi, dan Bapak ini bisa berjalan. Ketika Bapak ini sudah berjalan, saudara, ketika saya ajak berjalan, dia sudah tidak mau berhenti. Saking dia sukacita sekali menerima kesembuhan secara supranatural yang Tuhan kerjakan buat Bapak ini. Kemudian juga saudara, ada satu keluarga, masih di desa yang sama, di lokasi pos PI yang sama. Mereka, satu keluarga, rumah-rumah yang mereka diami, yang mereka tempati, kalau di Minahasa itu ada namanya rumah panggung. Jadi terbuat dari kayu, jadi ada bagian bawahnya dan ada bagian atasnya. Setiap kali mereka mau tidur, baik siang atau malam, mereka mendengarkan suara-suara yang aneh. Mereka merasa ini bukan suara yang biasa. Karena ketika mereka coba lihat di lantai 2 yang bunyi lantainya di ribut sekali, seperti ada orang yang jalan bolak-balik di rumahnya, tidak didapati. Sekian lama mereka mengalami seperti itu. Tapi satu saat mereka menghubungi koordinator pos PI yang ada di Sonder dan kami mendoakan tempat itu, dan puji Tuhan tempat itu akhirnya ditahirkan dan tidak ada lagi suara-suara yang meneror, bunyi yang ada di rumah itu ketika kami doakan. Dan memang saudara, ternyata di tempat itu kurang lebih 100 meter dari tempat itu ada satu lokasi yang bagi orang Minahasa, bahkan ada yang dari luar Sulawesi Utara, mereka datang untuk menjadikan tempat itu seperti tempat pesugihan, di mana itu tempat ritual, saudara. Jadi lokasi itu sudah ada sejak tahun 1900
1950-an mereka sudah memakai lokasi itu untuk tempat ritual, tempat persugihan. Dan ketika saya dimintakan untuk mentahirkan tempat itu, secara manusia sebenarnya ada sedikit ya ada takut-takutnya. Tapi saya percaya, saya dikuatkan bahwa kuasa yang ada di dalam setiap kita lebih besar. Termasuk roh-roh jahat ini, saudara, okultisme yang ada. Ketika kami mau doakan tempat itu, memang agak sedikit seperti pandangan kami dihalangi tadinya. Tapi ketika berseru kepada Tuhan, kami temukan tempat itu dan tempat itu ditahirkan. Kami mentahirkan tempat itu dan berdampak juga kepada keluarga yang dekat tadi. Ya, keluarga yang dekat tadi, mereka lebih merasa lagi lebih terlepas, terbebas dari intimidasi dari suara-suara yang meneror, mengganggu tempat kediaman mereka. Dan puji Tuhan, saudara, dari beberapa kali kami mendoakan, dari sekian banyak, saudara, yang didoakan, yang kami bagikan di sini agak terbatas. Berapa minggu kemarin kami akhirnya membaptis air 3 jiwa, saudara. Ini jiwa baru yang dilayani, mereka mengalami kesembuhan. Dari awalnya seorang bapak, kepala rumah tangga, dan akhirnya seisi rumah itu mereka percaya Tuhan, dan bapak ini dipulihkan. Seorang bapak yang kami doakan dan akhirnya memberi diri dibaptis, tadinya dia bagian dadanya itu mengalami sesak berat, pernafasan terganggu, bagian paru-parunya sudah ada gangguan, dan kemudian juga bahwa memang bapak ini sudah ada diabetesnya, bahkan diabetesnya baru diperiksa beberapa hari sebelum kami doakan itu hampir 500, ada 450 ya diabetesnya. Dan setelah kami doakan pada malam itu, besoknya mereka check up ke dokter. Diabetesnya, gula darahnya turun 224. Dan sekarang Bapak itu sudah pulih, sudah benar-benar sehat. Sehingga terus dilayani lagi dan mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat luar biasa. Inilah beberapa kesaksian kami dapat bagikan ya dari sekian banyak yang Tuhan nyatakan. Harapan saya bisa memberkati banyak orang yang ada bersama-sama di ibadah KKR. Mujizat masih ada pada malam hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita sangat diberkati dengan banyak sekali kesaksian. Karena itu saat ini saya akan berdoa sebelum saya share firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, taruh tangan di bagian yang sakit. Saya mau berdoa sekarang. Bapak Ibu Saudara boleh taruh tangan di bagian yang sakit sekarang, atau yang punya masalah keluarga, punya masalah keuangan, punya masalah pekerjaan, bisnis, usaha. Katakan dengan iman, curahkanlah, terima mujizat sekarang. Apapun penyakit Bapak Ibu Saudara sekarang, saya berdoa, terima dengan iman. Tuhan sudah mengerjakan kuasa mujizat. Kesaksian-kesaksian tadi membuktikan bahwa Tuhan melakukan kuasa-Nya dalam pekerjaan, dalam keuangan, pemulihan keluarga, dalam bisnis, dalam setiap penyakit. Curahkanlah. Yes, haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit di beberapa bagian tubuh, taruh tangan di bagian-bagian tubuh tersebut. Kanker, tumor, kista, miom, daging tumbuh, hipertensi, diabetes, kolesterol, masalah jantung, masalah paru-paru, COVID, liver atau apapun penyakit Bapak Ibu Saudara, mengalami pendarahan, masalah dengan lambung, dengan pencernaan, masalah dengan persendian, saraf terjepit, dengan stroke. Haleluya.
Dalam nama Yesus saya berdoa sekarang untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yang sakit, taruh tangan di bagian yang sakit dan aku perkatakan mujizat Tuhan. Aku ikat setiap roh kelemahan, aku hancurkan setiap kutuk, aku hancurkan setiap santet, dukun, kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, aku lepaskan kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tumor, kanker, daging tumbuh, miom. Dalam nama Yesus, semua masalah dengan asam urat, dengan hipertensi, dengan gula darah, masalah dengan jantung, masalah dengan liver, paru-paru, masalah dengan pencernaan, dengan usus, dengan lambung, masalah dengan saraf, masalah dengan mata. Dalam nama Yesus, masalah dengan pendengaran. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, masalah dengan tulang belakang, dengan persendian, pengapuran, apapun penyakit, masalah dengan COVID, dalam nama Yesus, setiap penyakit termasuk yang saya tidak sebut sekarang, sembuh sekarang juga. Terima, 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 terima Bapak Ibu Saudara. Yes, Bapak Ibu Saudara mulai praktek, mulai gerakan. Cek bagian-bagian tubuh yang sakit, cek sekarang. Berdiri dengan iman. Yang stroke berdiri dengan iman. Angkat tangan, gerakan kaki dengan iman. Sakit di bagian manapun, sekarang mulai berdiri, mulai tes. Yang asma mulai tarik nafas panjang. Apapun sakitnya, periksa, benjolan-benjolan, periksa sekarang. Masalah pendengaran, masalah mata, periksa sekarang. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Saya berdoa untuk masalah bisnis, pekerjaan, dan keuangan. Hutang lunas terbayar. Sekarang, di dalam nama Yesus, aku berdoa. Masalah utang, masalah tagihan, masalah bisnis, masalah pekerjaan, karir, di dalam nama Yesus, aku berdoa. Mujizat mereka terima sekarang. Utang-utang yang lunas terbayar. Pemulihan keluarga, keluarga yang rusak, yang hancur, yang mau cerai, aku hancurkan roh perceraian, aku hancurkan roh perzinahan, aku hancurkan roh pemecah belah. Pulih, suami kembali ke rumah, istri kembali ke rumah, anak-anak kembali ke rumah. Anak-anak yang rusak hancur dipulihkan oleh Tuhan. Terjadi pemulihan keluarga. Keluarga-keluarga yang belum punya anak, yang belum punya keturunan, aku berdoa sekarang dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Kandungan-kandungan mereka diberkati. Kandungan-kandungan mereka diberkati. Dan mereka mengalami mujizat punya keturunan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kuasa mujizat atas setiap mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu waktu saya berdoa tadi, nanti sebentar masih akan doa pribadi. Tapi ini doa yang pertama saya doakan secara umum. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami mujizat, mengalami perubahan, Bapak Ibu Saudara bisa hubungi admin. Bapak Ibu Saudara bisa chat ke bagian admin dan melaporkan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara bisa cek sekarang. Yang gak bisa berdiri, yang gak bisa digerakkan, yang merasa sakit, apapun. Bapak Ibu Saudara cek sekarang. Kalau sudah terjadi perubahan atau sudah mengalami mujizat, sembuh total, macam-macam. Yang masalah dengan ginjal, walaupun saya nggak sebutkan tadi, Tuhan ciptakan ginjal yang baru di dalam nama Yesus. Apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara alami dan Bapak Ibu Saudara alami perubahan atau alami kesembuhan total, sekali lagi hubungi bagian admin, laporkan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Nah sekarang saya ingin sampaikan firman Tuhan pada Bapak Ibu Saudara. Tema kita dalam acara KKR hari ini adalah apakah masih ada mujizat. Jadi hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan, apakah itu mujizat masih terjadi? Banyak orang berkata bahwa mujizat itu sudah selesai hanya sampai zaman rasul-rasul. Hanya sampai zaman waktu Alkitab ini ditulis. Jadi sekarang mujizat itu tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara lihat tadi dari kesaksian-kesaksian, mulai dari mujizat pekerjaan, mujizat keuangan, kesembuhan, Bapak Ibu Saudara dengar bahwa ternyata mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan saya ingin tunjukkan di Alkitab, walaupun Bapak Ibu Saudara dengar di gereja pendeta khotbah mujizat sudah enggak ada. Walaupun Bapak Ibu Saudara dengar oleh para ahli-ahli teologi yang mereka katakan mujizat itu sudah enggak ada. Berdasarkan mereka katakan di Alkitab.
Tapi hari ini saya ingin bicara berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Saya cek tadi di Zoom, yang bergabung dengan kita itu dari berbagai kota. Bahkan ada yang nggak disebutkan tadi, saya lihat ada dari Jogja. Jadi ada yang bergabung dari Jogja, kemudian dari Bandung sudah ada yang gabung. Dan mungkin yang lain-lain, kalau ada nama kota belum disebut tadi, di Tangerang, Medan, Manado, Bitung, Tomohon, kemudian di Bekasi, di Depok. Nah kalau belum disebut Bogor atau ada kota-kota yang kami belum sebut, Bapak Ibu Saudara bisa sebutkan saya dari kota ini sehingga kita bisa bergabung dari luar negeri loh. Dari Belanda, Ibu Jen, Tuhan memberkati. Dan sekarang saya ingin buktikan dari pernyataan Alkitab. 3 pernyataan Alkitabiah mengenai mujizat masih tetap ada sampai sekarang ini. Yang pertama adalah Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Ini pernyataan Alkitabiah yang pertama. Firman Tuhan berkata Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Alkitab berkata, karena itu pergilah jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Hari-hari ini. Bahkan sampai kapan? Sampai zaman dunia ini berlalu. Alkitab berkata, aku menyertai. Kata menyertai, kalau kita lihat di Alkitab, itu berhubungan dengan tanda-tanda mujizat. Markus 16 ayat 20. Alkitab berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi lihat, tanda-tanda yang menyertai. Tuhan bilang, kamu pergi beritakan Injil ke segala bangsa di dalam Matius 28, dan aku akan menyertai sampai akhir zaman. Di dalam Markus 16 ini Alkitab berkata, waktu mereka memberitakan Injil, Tuhan menyertai mereka dalam bentuk apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, kuasa, kelepasan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Jadi bukti yang pertama, Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Dan Tuhan menyertai dalam bentuk tanda-tanda. Kemudian yang kedua, bukti Alkitabiah, pernyataan Alkitabiah yang menyatakan bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini adalah ada pernyataan bersaksi dengan kuasa sampai ujung bumi. Di dalam Kisah 1 ayat 8, Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kuasa untuk apa? Bersaksi. Kuasa di sini dunamis. Kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi kita tidak hanya sekedar bersaksi, kita tidak hanya sekedar memberitakan Injil, tapi kita melayani dengan kuasa. Makanya kenapa acara ini hadir? Karena kami juga ingin menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ditunjukkan juga dengan kuasa. Tuhan meneguhkan dengan kuasa. Nah, kita berkata bahwa waktu kita bersaksi dengan kuasa itu, kita akan mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pada zaman Alkitab, gereja berkembang baru sampai di Eropa dan India. Dari Alkitab dan dari catatan-catatan sejarah dibuktikan bahwa Rasul Thomas itu dia pergi sampai ke India. Itu daerah terjauh yang bisa dijangkau pada waktu itu. Sementara Alkitab bilang bahwa kamu akan memberitakan Injil dengan kuasa itu sampai ke ujung bumi. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa Eropa itu belum ujung bumi. India itu belum ujung bumi. Memang sudah jauh dari Yerusalem, sudah jauh dari Israel. Tapi itu belum ujung bumi. Kalau kita ke kanan, kalau dari Israel, itu akan sampai ke Amerika. Kalau kita dari Israel, kalau ke atas, itu akan sampai ke Rusia, China. Nah kalau ke kanan, itu akan sampai kemana? Sampai ke Papua, sampai ke Indonesia. Jadi waktu Alkitab bilang bahwa kamu akan memberitakan bersaksi dengan kuasa sampai ke ujung bumi, itu baru digenapi hari ini. Jadi artinya
Mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Kemudian yang terakhir, Yesus tetap sama sampai selama-lamanya. Saya undang pemain musik, Yesus tetap sama sampai selama-lamanya. Pernyataan ini membuktikan bahwa kuasa itu juga masih sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Alkitab berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ingat, Yesus Kristus itu bukan hanya bicara tentang pribadi, bicara tentang karakternya, tapi juga bicara tentang kuasanya. Identitasnya Yesus Kristus itu bukan hanya bicara tentang menyelamatkan, tapi juga bicara tentang kuasanya yang besar. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Artinya kasihnya tetap sama, tetapi juga kuasanya tetap sama sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi kita percaya bahwa hari ini pun kuasa Yesus tetap sama. Tapi Bapak Ibu sudah berkata, saya sudah mengikuti KKR demi KKR. Saya sudah mengikuti acara-acara rohani, saya sudah didoakan oleh banyak hamba Tuhan. Tapi kenapa saya belum sembuh hari ini? Mujizat sudah enggak terjadi. Saya beritahu bahwa hari ini mujizat untuk Bapak Ibu Saudara. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini. Sudah punya masalah dengan ginjalmu, sudah punya masalah dengan jantungmu, sudah punya masalah dengan liver, sudah punya masalah dengan empedu, sudah punya masalah dengan pankreas, sudah punya masalah dengan lambung, sudah punya masalah dengan kantung kemih, sudah punya masalah dengan saraf kejepit, sudah punya masalah dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan tenggorokan, dengan paru-paru, dengan bagian apapun. Bahkan mungkin sakit autoimun, meningitis, Alzheimer, apapun. Sakit Bapak Ibu Saudara yang saya bisa sebut dan saya nggak sempat sebut saat ini. Yang mengalami pendarahan, tumor, cancer. Dokter sudah angkat tangan atau saudara sekarang yang lagi sakit COVID. Mujizat Tuhan masih ada. Yang mengharapkan keturunan, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat dalam keuangan hari-hari ini. Kita butuh supranatural dalam keuangan. Mujizat Tuhan masih ada. Hari ini, saudara ingin melihat mujizat Tuhan dalam bisnis? Saya mau beritahu, mujizat Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Nah, saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan memanggil nama Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyebutkan nama-nama Bapak Ibu Saudara. Bisa angkat satu lagu sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Bagian pertama saya akan berdoa Ibu Yolanda Manei, Ibu Jane Holeman, Bapak Ronald, Ibu Fable, teman Ibu Fable yang sakit pinggang, kemudian Ibu Anggina Teresa, Ibu Yolanda Manei, ya tidak bergabung. Ibu Jane Hol, minta di on cam, jadi tolong saya mau doakan secara live, jadi tolong ya Ibu Yolanda, kita berdoa untuk Ibu Yolanda, berdoa untuk kakaknya. Ibu Yolanda wakili kakaknya yang sudah 2 minggu mengalami sakit pendarahan. Kemudian setelah ini siap-siap Ibu Jane. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk kakaknya dari Ibu Yolanda yang sudah 2 minggu pendarahan. Tadi kami dengar kesaksian, ada orang yang bukan orang Kristen didoakan lewat acara ini, sakit miom dan pendarahan sembuh total. Kami juga berdoa untuk kakak dari Ibu Yolanda Manei sembuh total dari pendarahannya. Sekarang Ibu Jane Holeman dari Belanda, on cam Bu
Jadi tolong supaya kami tidak kesulitan, semua on cam yang mau didoakan on cam supaya kami bisa. Ibu Jane Holleman dari Belanda, kesembuhan ginjal dan pankreas. Baik, kalau ibu nggak bisa, dan saya langsung doakan saja. Setelah itu Ibu Faber dari Manado. Saya berdoa untuk Ibu Jane Holleman yang dari Belanda sekarang di dalam nama Yesus, yang butuh mujizat kreatif ginjal. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mujizat kreatif ginjal yang baru untuk Ibu Jane sekarang juga, dan untuk pankreasnya juga dijamah sekarang juga dalam nama Yesus. Untuk Ibu Faber yang di Manado, kami berdoa ada pemulihan keluarga terjadi. Kemudian Ibu Anggina Terese, siap-siap Ibu Anggina. Kita berdoa untuk juga teman dari Ibu Faber yang mengalami sakit pinggang. Saat ini juga sembuh total dari sakit pinggangnya. Sekarang untuk Ibu Anggina. Setelah Ibu Anggina, Ibu Grace Sumolang. Kita berdoa untuk Ibu Anggina di dalam nama Yesus, untuk kerinduannya dengan pekerjaan dan usaha. Tuhan lihat, baik Ibu Anggina, baik Pak Erik, mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka ingin lebih lagi, karena itu Tuhan tolong mereka di dalam pekerjaan. Juga mereka sedang mengembangkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati usaha dari Ibu Anggina. Sekarang kita berdoa untuk Ibu Grace Sumolang. Siap-siap, setelah itu Bapak Bahal. Ya, tidak ada. Saya doa langsung untuk Ibu Grace Sumolang supaya anaknya ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Pergaulan anak-anaknya supaya mereka mengenal Tuhan. Ibu Bapak Bahal, sekarang saya berdoa. Siap-siap Ibu Yuanita Simorangkir. Ibu Yunita Simorangkir. Sekarang saya berdoa untuk Pak Bahal dalam nama Yesus. Ya, Pak Bahal angkat tangan. Kami sudah melihat di Zoom sekarang. Tuhan hancurkan semua pekerjaan roh jahat, kuasa kegelapan yang mau bekerja dan menghancurkan keluarga ini. Kami percaya Engkau mengasihi keluarga ini. Kami percaya Engkau ingin mereka tetap satu. Karena itu aku berkatakan, roh Tuhan bekerja, kuasa Allah bekerja atas Pak Bahal sekarang juga di dalam nama Yesus. Haleluya, keluarga ini pulih. Sekarang saya berdoa untuk Ibu Junita Simorangkir. Kemudian siap-siap Ibu Lorisna Hutasoid. Saya berdoa untuk Ibu Yunita Simorangkir yang mewakili mendoakan Tesalonika. Berdoa untuk Tesalonika, untuk anaknya yang sedang mencari pekerjaan, untuk Yeskel mau kuliah, dan juga untuk anak-anak mereka supaya melekat kepada Tuhan. Aku berdoa diwakili Ibu Yunita Simorangkir. Sekarang kami berdoa untuk Pekodok Tesalonika, anak yang sedang cari pekerjaan, untuk Yeskel yang mau kuliah. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, dapat pekerjaan yang tetap, dapat pekerjaan yang baik, dapat tempat kuliah yang baik. Anak-anak mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Haleluya. Saya berdoa untuk Ibu Lorisna Hutasoid. Kemudian setelah itu kita akan berdoa untuk Keisa dan Zoe. Untuk Ibu Lorina Hutasoid di Medan, pertumbuhan anak-anak, keuangan keluarga, juga untuk suami supaya sungguh-sungguh dapat pekerjaan, dan mendoakan untuk mama yang sakit stroke sudah 6 tahun. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mereka rindu anak-anak mereka bertumbuh dengan baik, keuangan keluarga diberkati. Untuk suaminya, untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh bekerja, dapatkan pekerjaan yang baik, diubahkan hidupnya. Dan untuk mamanya yang stroke sudah 6 tahun, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir, sembuh total. Mamanya dari Ibu Lorisna dari sakit stroke-nya, dalam nama Yesus. Untuk Keisa dan Zoe, setelah itu kita berdoa untuk Marlina Tambunah. Untuk Isa dan Zoe sakit muntah-muntah, dan untuk Zoe supaya dia kembali mau makan. Aku berdoa apapun yang menyebabkan Keisa muntah-muntah, di dalam nama Yesus sekarang juga sembuh.
untuk Zoe. Dalam nama Yesus, supaya anak ini punya nafsu untuk makan. Kami berdoa, kami berkati Kensa dan Zoe. Sekarang Ibu Marlina Tambunan. Setelah itu Friska Nurwanto Bandung. Ya, oke. Saya berdoa untuk Ibu Marlina Tambunan di Medan, untuk kesehatan, untuk anak-anak supaya bisa fokus kuliah. Kemudian perlindungan atas keluarga dari serangan-serangan dari orang-orang yang menyerang dengan kuasa jahat, kuasa kegelapan. Juga supaya iman mereka semakin bertumbuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk Ibu Marlina Tambunan, untuk kesehatan. Apapun masalah kesehatan saat ini, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Anak-anak supaya bisa semangat dan fokus sekolah. Kemudian perlindungan terhadap keluarga dari serangan roh jahat. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam nama Yesus. Kita berdoa sekarang untuk Friska Nurwanto Bandung. Setelah itu Ibu Ning Lawalata. Kita berdoa, mereka keluarga baru, mereka ingin punya keturunan, mereka juga baru merintis usaha. Juga untuk orang tua dari Pak Oki, supaya sembuh dari sakit ginjal. Dan keluarga mertua yang masih muda supaya mereka bertobat. Sungguh-sungguh terima Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang diwakili oleh Ibu Friska Nurwanto dari Bandung. Mereka rindu sebagai keluarga yang baru. Tuhan berkati dapatkan keturunan. Karena itu semua kutuk, semua apapun yang menghalangi mereka untuk dapatkan keturunan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kalau ada masalah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Usaha yang mereka baru rintis, di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Untuk orang tua dari Pak Oki yang sakit ginjal, sembuh, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Dan biar keluarga mereka bertobat. Terima Yesus. Lewat kuasa mujizat ini, keluarga mereka percaya Yesus Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Ning Lawalata. Kita berdoa secara khusus untuk Tirsa yang sudah Tuhan tolong prosesnya, operasi berjalan dengan lancar. Terus mujizat secara supranatural, pemulihan secara supranatural. Dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk Ibu Gunadi. Di dalam nama Yesus, sembuh dari diabetesnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk pokok-pokok doa yang masuk tapi mereka tidak hadir dalam Zoom hari ini. Kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam nama Yesus untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk dengan berbagai penyakit mereka. Walaupun mereka tidak bisa bergabung dalam Zoom hari ini, tapi kami lepaskan kuasa mujizat dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, pemulihan anak-anak. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu Saudara akan dibagikan dalam breakout room. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap bergabung dengan acara ini. Nanti ada orang-orang khusus yang akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap, kalau ada yang baru bergabung, Bapak Ibu Saudara, kami akan hubungkan dengan beberapa konselor yang akan melayani. Bapak Ibu Saudara tetap, nanti ada tim pelayan akan melayani, akan di breakout room. Jadi kita sedang bagi, sekarang admin sedang membagi Bapak Ibu Saudara di beberapa ruangan di Zoom ini.
dan Bapak Ibu Saudara akan dilayani khusus di situ, akan ada komunikasi di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan lebih dalam pokok doa di situ. Bahkan kalau tadi sudah didoakan dan sudah mengalami perubahan, lapor kepada konselor yang akan melayani Bapak Ibu Saudara di grup tersebut. Sabar Bapak Ibu Saudara, para amin masih sementara membagikan. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya kuasa Tuhan masih bekerja. Sementara para admin sedang melakukan tugas membagikan saudara di beberapa ruangan. Buka hati, kuasa Tuhan ada lawatan. Seperti Bu Irma tadi katakan, dia ikut dalam acara ini bulan lalu, dia alami lawatan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan bergerak. Dia jamah bersaudara. Haleluya. Tetap Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan bergerak, kuasa Tuhan bekerja. Jamah sekarang, lawat sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Jamah. Setiap orang yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan. Dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk yang menyerang keluarga dihancurkan. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menyerang bisnis dihancurkan. Keluarga-keluarga dipulihkan. Semua penyakit disembuhkan. Bisnis, usaha, pekerjaan diberkati Tuhan. Setelah lagu ini Bapak Ibu Saudara akan dilayani oleh para konselor. Konselor silakan siap. Waktunya 12 menit ya. Kami beri waktu 12 menit. Haleluya. Ya, silakan bergabung dengan para konselor-konselor yang ada. Waktunya 12 menit. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, siap kita pasti terberkati, amin. Dan untuk mengabadikan momen yang sangat spesial ini, saat ini kita mau foto bersama Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang semua untuk open kamera, kita mengabadikan momen di mana kita sudah merasakan hadirat Tuhan, kita mau foto. Oke, boleh siap-siap dahulu Bapak Ibu Saudara, boleh merapikan. Coba yang belum buka kamera boleh tolong on cam. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan senyuman yang terbaik, kita semua habis diberkati, amin. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu yang mau on cam. Ya, baik, oke. Saya hitung ya Bapak Ibu Saudara karena dia ada 2 slide. Oke, mari berikan senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Oke,
Slide berikutnya, tahan Bapak Ibu Saudara, nggak tahu ada di slide mana soalnya. 3, 2, 1. Oke, puji Tuhan. Oke, sudah tercapture semua Bapak Ibu Saudara? Ya, hari ini kami akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah, pengumuman yang pertama, sehabis acara ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan meet and pray. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara catat tanggalnya di hari Senin pada tanggal 27 September 2021 pukul 18.00. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara yang join pada malam hari ini untuk kita bisa join kembali juga di acara meet and pray ini. Selanjutnya juga ada diskusi apologetika di mana kita akan membahas tentang kelemahan terbesar dalam Alkitab pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 7 malam. Selanjutnya kami juga ada Bible Study pada hari Sabtu 25 September 2021 pukul 7 malam. Dan selanjutnya kami juga ada kegiatan Dapur Peduli. Ya, kegiatan ini kita akan memberi makan 5.000 orang, kita bisa berpartisipasi, Bapak Ibu Saudara bisa untuk memberikan dana ataupun Bapak Ibu Saudara bisa terjun langsung juga untuk memberikan makanan atau pendistribusiannya. Bapak Ibu Saudara kita bisa sama-sama memberkati setiap saudara kita. Selanjutnya kami juga mau mengumumkan bahwa minggu ini kembali kami akan mengadakan ibadah offline. Ya, kita akan mengadakan ibadah offline, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di Wisma Stako pukul 3 sore. Minggu ini pukul 3 sore, Minggu 12 September di Wisma Stako. Jadi pastikan kita mendaftar melalui link yang tersedia. Selanjutnya kita juga mau memberikan pengumuman untuk ibadah kegiatan gereja. Yang pertama ada live prayer, kita mengadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 7 malam live dari YouTube dan Facebook GKRI Hope. Jadi pastikan setiap kita juga terus terhubung berdoa bersama-sama di setiap harinya dengan mengikuti live streaming di YouTube dan Facebook. Lalu yang selanjutnya juga untuk anak-anak kita ada ibadah gereja anak di minggu pertama dan minggu kedua itu pukul 11, di minggu ketiga dan minggu keempat pukul 1. Jadi pastikan untuk setiap anak-anak tetap hadir dalam ibadah gereja anak. Nah, semua informasi ini juga terekam dalam sosial media GKRI Hope. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara bisa untuk memfollow akun GKRI Hope, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, bisa di-subscribe dan juga ada Infoloker GKRI Hope, @Infoloker GKRI Hope. Bapak Ibu Saudara bisa banyak pengumuman di sana untuk bisa mengikuti semua kegiatan kami ada di sosial media. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk tertanam dalam gereja Tuhan, yang rindu tertanam dalam komunitas, untuk bergabung dalam komsel dan pemuritan. Jadi mari sama-sama kita bergabung. Jika Bapak Ibu Saudara belum tahu apa itu komsel, apa itu pemuritan, bisa bertanya kepada orang-orang yang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir di KKR ini. Jadi pastikan kita bisa tergabung dalam komunitas bersama. Oke, itu saja pengumuman yang dapat diberikan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pastor, tadi ada beberapa orang yang mengalami kesembuhan. Jadi ada dari Ibu Tiurma Tambunan di Medan. Merasa tadi sudah bisa ditampilkan Ibu Tiurma dari Medan. Dari Medan. Nah, merasakan sakit asam lambungnya berkurang setelah didoakan, Pastor. Ibu Tiurma Tambunan dari Medan. Asam lambungnya berkurang saat didoakan. Tolong dibuka kameranya supaya kami bisa tampilkan. Jadi biasanya kalau nggak buka kamera kita nggak bisa tampilin. Jadi terima kasih. Saya berdoa untuk Ibu Tiurma sembuh total. Tadi juga sudah dilayani. Amen. Di dalam nama Yesus. Yes. Bu Tiurma yang sedang menyaksikan acara ini, saya berdoa dalam nama Yesus sembuh total lambungnya. Amin. Yes. Amin. Dan ada juga Pastor Martina dari Jakarta Utara. Batuknya mulai membaik dari kemarin batuknya Pastor, dan setelah didoakan mulai membaik sekitar 80%. Ya, saya berdoa untuk Martina dalam nama Yesus sembuh total. Amin. 100% dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, terima kasih untuk kesaksian. Kalau ada lagi yang belum sempat di-sharekan, tolong beritahu. Kami juga masih akan terus memfollow up Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, kami akan terus berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kami minta maaf juga karena ada yang terlambat bergabung, ada
yang dari Ketapang baru sempat bergabung tapi kita nggak sempat doakan. Tapi kalau ada pokok doa yang dari Ketapang boleh share pokok doanya, kami akan tetap mendoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami lakukan acara KKR ini setiap bulan. Jadi bulan Oktober kami akan lakukan lagi KKR Terimalah Mujizatmu. Bapak Ibu Saudara boleh ajak lebih banyak lagi orang sakit. Dan juga setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kami lakukan acara doa Terimalah Mujizatmu ini secara live. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, jadi nggak perlu tunggu KKR bulan depan. Tapi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kami layani. Atau mungkin ingin didoakan secara khusus, bisa video call kepada kami. Hubungi panitia yang ada. Nanti ada tim kami, bahkan saya sendiri dan beberapa pastor yang lain. Kami akan melakukan doa live secara video call untuk Bapak Ibu Saudara yang butuh pokok doa. Jadi kami akan tetap melayani Bapak Ibu Saudara di luar acara ini. Dari berbagai kota, silakan hubungi kami. Kami bisa layani doa secara langsung. Baik saya maupun beberapa pastor dan tim yang lain. Tapi juga kami rutin mendoakan dalam acara doa kami setiap hari. Baik oleh intercessor maupun kami para full timer yang ada. Kita akhiri acara ini Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sudah memberkati acara ini. Dan setiap orang Tuhan sempurnakan jawaban doa atas mereka, atas keluarga, atas keuangan, atas bisnis, atas pekerjaan dan atas kesehatan mereka. Dalam nama Yesus kami sangat bersyukur berkat Tuhan turun atas setiap kami semua. Kami akhirin acara ini dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung bersama-sama kami dalam acara KKR Terimalah Mujizatmu. Tuhan Yesus memberkati.